Saya Harli Ramayani. Saya adalah pelatih loncat indah yang sekarang ini sedang menangani pelatnas untuk persiapan SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Saya memang awalnya dari atlet loncat indah. Loncat indah ini buat saya sangat luar biasa. Nah, di situ ada keberanian ya, ada tantangannya dan juga ada indahnya dan dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Dan saya ingin menjadikan loncat indah ini adalah tempat untuk saya bisa membina anak-anak untuk bisa berprestasi tinggi lewat loncat indah. Nama saya Sabi Hismarsi, saya mantan atlet renang indah nasional. Sekarang saya menjadi pelatih di tim Jakarta untuk persiapan PON di September ini. Awalnya saya memulai dari renang dan setelah itu saya lihat renang indah lebih bervariasi, memakai musik, koreo, terus kita juga latihan balet, gimnastik. Dan pas saya mencoba, saya suka dan saya jatuh cinta aja dengan olahraga ini. Nama saya Lina Dini Yasmin. Umur saya 20, tahun ini 21. Saya seorang atlet loncat indah yang kebetulan itu sekarang bergabung dengan pelatihan nasional pelatnas untuk persiapan SEA Games dan Asian Games nanti 2018. Dulu pertama kali saya ngeliat kesini ya, dulu kan yang dilihat yang pelatnas karena kan mereka latihannya di sini. Jadi ngeliat mereka loncat tuh, ih keren banget. Jadi semuanya itu hampir jadi inspirasi buat saya, maksud bukan inspirasi, jadi kayak kagum gitu kan ngeliat mereka. Jadi ikut-ikut latihan, habis itu saya langsung dipegang sama Mbak Eli sampai sekarang. Dan salah satu motivasi saya itu latihan bagus supaya saya bisa masuk pelatnas, supaya saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Saya sudah menekuni renang indah ini selama 10 tahun dan saya jatuh cinta dengan olahraga ini dan saya melihat generasi saya yang berikutnya sepertinya agak terbatas. Jadi makanya saya akhirnya memutuskan untuk menjadi pelatih dan kebetulan juga ibu saya pelatih loncat indah dan saya melihat bagaimana dia kerja dan menurut saya itu inspiring saya banget. Dulu di kolam berenang ini, kolam berenang Gelora Bung Karno Senayan ini, saya suka melihat mama saya ngajar di situ. Dan dulu itu sebenarnya di samping di pinggir kolam ini itu ada kolam berenang kecil buat anak-anak. Dan saya dulu sering berenang di situ, main-main di situ dan melihat mama saya sedang melatih loncat indah di sekitar sini daerah ini. Saya selalu ngebina atlet dari awal ya, dari mulai mereka nggak bisa berenang sampai mereka punya prestasi tinggi dan yaitu hasilnya dari kolam renang ini. Saya memang punya prinsip bahwa untuk ngebina atlet jangan nanggung dan kita harus punya visi bahwa keluar gitu, minimal SEA Games lah ya Asia Tenggara. Karena kalau kita ngebina atlet dari kita tujuannya ke sana, kita akan dari awal pun kita sudah mau mereka itu dengan quality. Karena kalau di luar itu orang lihat kualitas, prestasi, bukan lihat siapa dia, dari mana dia. Dan itulah yang buat saya berpikir bahwa untuk kualitas itu harus harus serius. Legit banget. Lumayan ya, Eca ngerti ya, harus pelan, nggak mau buru-buru ya. Tiap pelatihan tuh
belajar ya. Latihan tuh kita belajar nggak cuman belajar untuk bikin loncatan jadi bagus, jadi belajar gimana menghargai pelatih, menghargai loncat indah, menghargai alat-alat yang ada di sini. Maksudnya kita menghargai itu menjaga gitu ya, menjaga dan merawatnya. Rasanya juga apa ya, kayak dilema ya. Loncat indah ini salah satu cabang yang sekarang ini sangat populer dan cuma sedikit ini aja ilustrasi bahwa Malaysia ini sendiri sudah levelnya dunia dan kita pernah di atas mereka. Bisa sebenarnya sampai level dunia kita, tapi yang ya itu yang buat saya sangat sedih sekali gitu ya dengan kondisi kolam renang ini, kolam loncat ya khususnya loncat indah ini, ya bisa dibilang saya dan atlet saya ini sangat luar biasa dengan kondisi yang sebenarnya udah nggak layak dan bisa membahayakan atlet, tapi masih berjuang di cabang ini. Menurut saya untuk menjadi seorang atlet yang profesional itu kompleks banget ya. Menurut saya yang paling penting itu disiplin. Disiplin, mesti semangat juga, terus konsisten sama apa yang mau kita capai gitu kan. Dari fasilitasnya juga, gimana fasilitas pendukung si atlet ini untuk dia bisa nyaman dalam berlatih, untuk dia bisa merasa dirinya aman saat berlatih. Jadi loncat indah itu olahraga yang resikonya cukup tinggi. Jadi faktor-faktor keselamatan itu memang mutlak harus dipenuhi untuk sarana latihan terutama ya. Kenapa selalu dibuat apa namanya itu ada setting ruangan itu ya perlu tadi standar-standar yang baku yang harus dipenuhi. Contoh kalau sekarang misalnya trampolin kondisinya harus seperti apa, harus baru. Kalau misalnya kayak kita kan trampolin sudah lama misalnya seperti itu. Menurut saya juga trampolin juga harusnya ada usia pakainya, walaupun oh ini masih layak, masih segala macam untuk bisa dipakai. Tapi karena mengingat resikonya tadi cukup tinggi, semua ya kita harus memperhatikan itu juga. Kalau kita tidak memperhatikan itu, ya tadi kemungkinan si atlet-atlet itu akan cedera akan semakin besar. Ini nih trampolin nih fasilitas buat latihan loncat indah. Salah satunya trampolin di dry latihan kering ya. Ini sebenarnya udah nggak layak nih, udah 20 tahun sih bisa dibilang udah karatan, dan ini kalau diloncatin sama yang loncat-loncat nasionalnya sih udah bisa terus, dan itu yang bahaya sekali. Yang itu juga itu kan udah mulai bolong-bolong, takutnya mereka loncat ininya robek gitu, nah itu bahaya sekali. Ini kayak salah satunya ini busa, ini apa namanya kan ini untuk landingnya dari atlet-atlet mereka tadi habis loncat. Ya kita tambahin seperti ini karena ininya juga udah nggak udah lama, dan ini umurnya Sari, kamu umur berapa Sari? 24? Mungkin udah lebih tua dari atlet-atlet saya, itu udah nggak layak, dan cuma satu lagi ya. Ada itu juga udah nggak bisa dipakai. Tapi ya buat saya anak-anak ini ya, sekali lagi saya ngomong anak-anak ini sangat luar biasa. Dengan kondisi kayak gini ya mereka masih melakukan latihan yang maksudnya yang dituntut untuk kualitas yang tinggi ya gitu ya. Jadi kayak tadi loncatan kayak tadi yang dilakukan atlet-atlet saya 3,5 salto, 3 di sini ada triple, itu bukan main-main gitu. Sekarang fasilitas dry training itu harus melekat dengan
kolam atau venue pertandingan. Jadi venue pertandingan itu bukan cuma kolamnya saja, tetapi juga dry trainingnya. Ya, yang sekarang ada di Senayan itu adalah dry training pertama di Indonesia dan sampai sekarang kita masih pakai seperti itu. Ada di Surabaya, ada KONI Jatim, Jawa Timur juga punya fasilitas dry training. Tetapi itu tidak menyatu dengan fasilitas wet training seperti itu. Di peraturan FINA itu ada jelas struktur kolamnya seperti apa, ketebalan menaranya seperti apa, bahkan konstruksinya ada. Juga dalam artian batas minimum untuk sekarang itu FINA ada penyelenggara itu harus menyediakan whirlpool untuk si atlet, shower itu yang berdekatan dengan kolam seperti itu. Itu sudah ada di FINA jelas, termasuk juga drylandnya itu juga di FINA juga ada peraturannya, harusnya seperti apa. Itu tadi batas minimum ya, batas minimum yang karena FINA pasti menstandarkan itu tadi batas minimum, ini minimal untuk menyelenggarakan pertandingan ini fasilitasnya seperti ini. Nah, kalau misalnya di Senayan ini kolam, dalamnya kolam itu sudah standar, tetapi kayak misalnya pemilihan menaranya, papan itu belum. Sekarang kayak contoh di peraturan FINA papan 3 meter itu minimal ada 3 papan, sedangkan di Indonesia belum ada yang 3 papan, cuman di Indonesia baru memiliki 2 papan seperti itu. Dari 2 aspek itu aja kita belum bisa memenuhi, berarti ya yang lain-lainnya mungkin ya masih banyak lagi yang kalau kita mau ngomong masalah standarisasi seperti itu. Ya, memang kalau kita bicara profesional ya banyak hal ya sekarang ini yang harus mendukung profesionalisme ini ya. Salah satunya contohnya aja deh yang tadi saya bilang yang namanya fasilitas sarana prasarana itu ya, itu kan udah mutlak, itu udah sangat penting, dan ya prestasi tinggi itu ya dari fasilitas yang layak ya. Kita lihat aja sekarang ini, maksudnya Senayan yang namanya yang kita pakai ini sebenarnya udah tidak layak dan sudah cenderung membahayakan atlet. Yuk, tangan di atas, yuk. Go, up. Good. Kaki tetap rapat. Tahan. Hilda. Profesional menjadi pelatih, menurut saya dia harus menguasai teknik, skill yang memang penting dalam olahraga itu lebih spesifik, dan juga update dengan apa yang terjadi di luar ataupun dalam olahraga ini. Di luar itu juga profesional sebagai pelatih, dia harus tetap termotivasi untuk mencari tahu bagaimana nih atlet ini berkembang, bagaimana atlet ini bisa menjadi juara, dan juga disiplin dalam waktu, karena pelatih itu kan juga sebagai role model. Saya sih, menurut saya sebenarnya dalam pembinaan ya, maksudnya dalam kita program latihan sendiri, kalau saya lihat sih sekarang banyak pelatih-pelatih ini udah mulai update mereka kan dengan segala macam. Tapi ya ketinggalan kita itu ya dengan fasilitas latihannya itu yang paling itu udah sangat, dan semua harus standarisasi dan terakreditasi, karena ya itu nggak, buat saya sebagai pelatih itu bukan, mungkin dulu mereka menganggap pelatih hanya sekedarnya, tapi padahal enggak, pelatih itu ya memang harus punya ada levelnya ya, bisa bilang gitu. Dan ya
kita harus begitu karena ini yang kita bina ini manusia gitu. Dan sebenarnya kita dengan kondisi seperti ini aja masih bisa bersaing dengan negara lain. Kalau bagaimana kalau ini maksudnya ini benar-benar bisa standarisasi itu benar-benar bisa dilakukan, itu hasilnya akan jauh lebih tinggi. Dan itu yang namanya profesionalisme itu sangat bisa tercapai lah di situ. Idealnya kita memang harus mengadakan pelatih itu dari level misalnya grade-nya C, B, A atau seperti itu, atau level klub, level daerah, level nasional, level internasional, idealnya seperti itu. Nah, di Loncat Indah sendiri saya lupa kapan terakhir ada pelatih level nasional di Indonesia. Itu karena sudah terlalu lama tidak diadakannya seperti itu. Di internasional juga sebenarnya ada pelatihan seperti itu. Bahkan di tingkat internasional sendiri pun juga masih terlalu sedikit kesempatan untuk mendapatkan lisensi pelatih internasional seperti itu. FINA mengadakan, cuma dari FINA sendiri juga sangat terbatas. Berapa kali 1 tahun pun tidak mungkin. Satu kali 1 tahun juga belum tentu ada seperti itu kalau yang di FINA. Pada tahun 2010 Indonesia pernah melakukan pelatihan juri nasional. Itu juri, tetapi bukan pelatih seperti itu. Itu yang juri. Nah, ada program KONI yang tahun kemarin kita punya kesempatan untuk melakukan itu kayak gitu. Cuman waktunya sangat mepet, dan ini nanti mungkin tahun depan kita bisa melakukan. Ada program KONI yang itu salah satunya pengembangan SDM. Nah, kita coba untuk program KONI itu membiayai, memfasilitasi kegiatan itu. Nah, itu yang akan kita coba. Jadi kalau balik ke permasalahan apakah pelatih Indonesia punya standarisasi, akreditasi, apapun lisensi internasional tadi, ada beberapa pelatih yang sudah punya, tetapi yang di belakangnya sih masih belum ada, karena dari tadi kondisinya di level nasionalnya aja belum sempat dilakukan, karena udah lama sekali itu pernah dilakukan tapi tidak pernah dilakukan kembali. Saya belum pernah dapat emas di SEA Games, dan saya berharap anak-anak dan murid-murid saya ini akan mendapat emas di SEA Games. Dan lebih baik lagi mereka bisa masuk final di Asian Games. Dan yang kedua, saya sangat berharap juga renang indah ini lebih di-explore gitu ya, ke orang-orang, ke klub-klub, nggak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Jadi lebih banyak peminat, lebih banyak pertandingan, jadi mereka juga lebih banyak experience. Saya juga ingin pelatih-pelatih yang lain yang muda-muda juga membantu saya untuk melakukan pembinaan renang indah ini. Saya mau kita punya Asian Games 2018. Saya mau ada atlet saya bisa podium. Dan satu lagi, saya mau kita harus levelnya dunia gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau memang serius dan semua itu yang namanya
profesional semuanya itu bisa. Dan buat saya orang Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu sebenarnya mereka bisa dibilang bakatnya juga banyak dan mereka pinter-pinter. Jadi itu dream saya, nggak dream sih, maksudnya saya mau punya target seperti itu. Kaki kuatin, kaki, tangan dulu, tangan kuat, tangan tunggu. Tangan tunggu. Tangan. Main. Saya pengen banget ikut Asian Games, saya belum pernah ikut Asian Games. Saya pengen mencapai prestasi yang setinggi-tingginya di sana gitu kan. Saya pengen nggak cuma di Asian Games ya, dalam pertandingan lain saya pengen prestasi saya meningkat gitu kan, lebih baik dari yang lalu gitu kan. Sedih, maksudnya kita biasanya latihan bareng. Sebenarnya bukan hanya loncat indah, renang, water polo. Itu biasanya kita selalu latihan bareng gitu. Dan aku suka suasana itu karena itu membuat kita kompak walaupun kita beda olahraga, beda sport, tapi tetap kita itu satu gitu dan kita satu sama lain mendukung. Tapi nanti kalau misalnya dengan renovasi yang baru ini kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti kita pisah, aku sama mamaku pisah kolam, yang lainnya juga pisah ya. Tapi mudah-mudahan kita juga masih tetap saling mendukung dan tetap selalu kalau ada pertandingan sih mudah-mudahan kita tetap selalu satu tempat ya dipertandingkan.